Serikat sebagai salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengajukan hak veto atas resolusi gencatan senjata Israel-Hamas. AS bersikukuh jika saat ini bukanlah waktu yang tepat melakukan gencatan senjata. Sementara sebanyak 13 negara anggota Dewan Keamanan lainnya mendukung resolusi tersebut dan Inggris menyatakan abstain. Lalu apakah ini artinya harapan gencatan senjata yang diinisiasi oleh PBB akan pupus? Kita akan bahas bersama Suzy Sudarman, Ketua Pusat Kajian Amerika Universitas Indonesia. Bu Suzy, selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore, Bu Mbak Ayu. Ya, Bu Suzy, apa yang sekiranya menjadi alasan utama dari AS menggunakan hak vetonya? Padahal sebelumnya kalau kita lihat AS ini menjadi mediator gencatan senjata sementara antara Israel dan juga Hamas. Banyak keruwetan di Amerika Serikat sekarang ini, yaitu perpecahan ya antara kelompok-kelompok Republikan dengan kelompok Demokrat. Lalu masyarakatnya juga terpecah. Misalnya banyak terjadi demo-demo untuk anti kekerasan Israel, misalnya di Harvard, di UPenn, di MIT, yang akhirnya mereka sendiri juga mohon agar presiden-presiden universitas tersebut dipecat gitu ya, karena sikap-sikap yang antisemitik atau anti-Yahudi. Tapi yang muda-muda justru paham tentang ini. Jadi kita melihat demonstrasi macam-macam, juga ada demonstrasi yang dibayar oleh Israel. Jadi rutin terjadi protes. Yang menjadi masalah utama adalah Biden kurang tegas ya dalam memilih solusi dari masalah Israel ini. Tadinya dia mengatakan harus ada two-state solution, yaitu dua negara yang terpisah seperti dijabarkan oleh Presiden Clinton dulu. Tetapi sesudah itu tampaknya dia masih mengikuti pola yang dilakukan oleh Donald Trump, yaitu tidak mau mengadakan hubungan yang intens dengan Palestina. Juga Biden tidak memilih seorang duta besar yang khusus untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada kelompok Palestina. Jadi juga konsulat Amerika Serikat di Israel juga tidak lagi dipedulikan. Tadinya kan ditinggalkan untuk duta besarnya pindah ke Tel Aviv, tapi di Yerusalem ada konsulat, tapi konsulat itu masih kosong. Jadi sebetulnya di sini kita meragukan bagaimana ini Amerika sendiri, karena sebetulnya yang dihadapi Joe Biden masalah pelik sekali. Dia menginginkan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Donald Trump untuk mendekati Israel agar agak lebih dekat dengan Saudi Arabia, dan dalam pendekatan itu dia berharap bahwa akan terjadi konsesi-konsesi yang menguntungkan Palestina sendiri. Tapi kan itu susah dibayangkan karena Netanyahu kan memang garis keras ya mengenai soal-soal Palestina. Ya, baik Bu Suzy, di balik keruwetan dan juga kepelikan yang dihadapi oleh Amerika Serikat, sebenarnya apa kepentingan di balik penggunaan veto AS ini? Benarkah ada kaitannya dengan bisnis penjualan senjata atau bagaimana menurut analisa Anda? Kalau kita mau secara jujur mengatakan ya, kalau Amerika sedang depres ya dia perlu penjualan senjata, karena itu yang paling utama untuk mendatangkan income ya bagi Amerika Serikat, karena industri lain kurang. Tapi kita kan belum punya bukti ya bahwa memang tujuannya memang demikian. Hanya masalahnya selalu dalam sejarah diberlakukan apa yang disebut Keynesian, military Keynesianism atau Keynesianism secara militer. Artinya akan terjadi demand tinggi kalau misalnya ekonomi bergerak, dan ekonomi itu hanya bergerak kalau terjadi peperangan. Baik, situasi sekarang di Gaza sudah sangat genting hingga Dewan Keamanan PBB mencanangkan resolusi gencatan senjata, bahkan sampai menggunakan pasal 99 Piagam PBB untuk memperingatkan negara-negara anggota DK mengenai langkah-langkah yang akan diambil nantinya. Dan ini adalah langkah yang langka seperti itu ya Bu Suzy, karena sudah beberapa dekade tidak digunakan. Dengan fakta bahwa AS yang merupakan anggota tetap menggunakan hak vetonya, apa langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh PBB? Sebetulnya ini sudah melanggar cita-cita Amerika Serikat untuk menciptakan organisasi internasional, karena organisasi internasional itu dibentuk untuk meyakinkan
publik di seluruh dunia bahwa dia akan menjadi pemimpin dan dia tidak akan menyalahgunakan kepemimpinan itu. Tetapi dalam proses sejarah kan tidak terlalu rapih ya, terjadi messed up atau messiness yang harus diatasi segera. Kebetulan perekonomian dalam negeri Amerika Serikat sendiri banyak membutuhkan bantuan dari pemerintah federal karena banyak infrastruktur rusak, banyak kebutuhan-kebutuhan untuk orang-orang miskin yang harus diatasi dan sebagainya. Biasanya jalan keluar yang paling mudah adalah melakukan military Keynesianism. Baik, setelah akhirnya ada veto dari Amerika Serikat, ada beberapa yang menyerukan untuk reformasi Dewan Keamanan PBB karena gencatan senjata di Gaza ini mencapai kesepakatan yang nihil. Apakah reformasi di DKPBB ini mungkin terjadi ke depannya atau sebenarnya ini akan menjadi langkah yang sangat sulit? Sudah lama diupayakan, sudah lama juga di propose atau diusulkan untuk melakukan perubahan-perubahan di PBB, tapi selama ini kan belum berhasil. Jadi memang 5 veto powers itu memang sulit sekali, dan untuk menyelenggarakan General Assembly yang isinya 193 negara itu juga teramat sulit. Jadi memang akhirnya kita melihat bahwa kenyataan dunia yang semakin rumit, geopolitical shift yang terjadi dan sebagainya itu akan lebih mempersulit terjadinya perubahan di dalam PBB, terutama karena Cina sudah kelihatan makin kuat, Rusia juga makin kuat, dan mereka berhadapan-hadapan dalam aliansi-aliansi yang mempersulit untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk organisasi internasional. Karena organisasi internasional itu kan dibentuknya setelah Perang Dunia Kedua, di mana yang dominan itu Amerika Serikat, sehingga janji-janji dia adalah dia tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Tapi ternyata dalam proses terjadi perbedaan-perbedaan karena kekuatan-kekuatan ada yang menguat, ada yang melemah. Lalu pandangan dari militer AS adalah dia harus berdominan, ya, preponderance of power, atau kekuatan dia harus benar-benar menyeluruh. Jadi kalau misalnya ada sedikit terkecoh dengan hal-hal yang tidak dilakukan, yang seharusnya Presiden Amerika lakukan, seperti terjadi terbunuhnya duta besar di waktu itu di Libya ya, itu banyak akan ditentang oleh senator dan congressman karena mereka selalu percaya bahwa preponderance of power adalah jalan keluar yang harus dimiliki oleh Amerika Serikat. Kalau tidak, dunia tidak akan bisa diatur atau diorganisasi secara stabil. Baik, jadi ini sebenarnya langkah yang cukup sulit juga ya untuk reformasi DKPBB. Tapi kalau kita melihat kembali, Bu Suzy, Bu Retno, Menteri Luar Negeri RI saat ini juga sudah dengan lantang selalu menyuarakan gencatan senjata di forum PBB. Namun dengan kondisi saat ini ada veto dari Amerika Serikat, kira-kira langkah apa lagi yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk mengusung atau juga mencanangkan resolusi gencatan senjata? Selama di dalam negeri kita sendiri belum terlalu stabil, dalam artian pertentangan yang menjelang pemilu ini, tentunya kita tidak terlalu dianggap ya, terlalu dianggap oleh kekuatan-kekuatan di luar, karena soliditas suatu negara itu bisa menjadi pemicu dari penyelesaian, tetapi kita sendiri agak terbata-bata karena sebetulnya di dalam negerinya sendiri kesulitan, seperti juga di Amerika Serikat ya. Jadi domestic affairs itu penting sekali. Kalau dalam teori dibilang selalu dipengaruhi oleh perang, selalu dipengaruhi oleh ekonomi internasional, tetapi tergantung rejim type-nya kayak apa. Kalau demokratis begini, lalu coalition partnership-nya kayak apa di dalam negerinya. Kalau coalition power di dalam negerinya itu belum menentu dan banyak terjadi terkoyak-koyak karena rakyatnya terkoyak, tentunya Indonesia tidak punya kadar untuk bisa memberikan sumbangsih yang nyata. Jadi kita harus membenahi dari dalamnya dulu, kemudian baru bisa untuk menyuarakan gencatan senjata agar bisa dianggap oleh anggota-anggota PBB lainnya ya. Terima kasih Bu Suzy Sudarman, Ketua Pusat Kajian Amerika Universitas Indonesia, atas informasi dan juga waktunya. Selamat sore waktu Indonesia, sehat selalu Bu Suzy. Terima kasih, selamat pagi dari sini.